Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mencoba mengupas kisi-kisi soal fisika eh, pada kelas 10. Ini hari besok itu akan dilaksanakan kegiatan penilaian akhir semester, sehingga perlu disampaikan juga beberapa kisi-kisi yang akan coba kita bedah hari ini. Nah, soalnya itu ada 40. Ya, ada 40 soal. Soalnya beberapa itu tentang teori, beberapa tentang hitungan, dan tentang perbandingan. Ada beberapa hal yang menunjukkan perbandingan gitu. Terus adapun kisi-kisinya, nih ya kisi-kisi ya. Sebentar, pennya. Ya. Kisi-kisi kita, kisi hari ini kok ada tabel-tabel tebal nih. Sebentar ya. Ya. Jadi kisi-kisi kali ini nomor 1 ya, kisi-kisi ya. Kisi kelas 10 ya. Pelajaran apa? Fisika. Nah, soal nomor 1 itu berkaitan dengan tentang ya, kita catat dulu 1 sampai 3. Jadi soal tentang apa namanya, hakikat fisika. Nah, di mana penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari dan metode-metode ilmiah yang digunakan di dalam pelajaran fisika, atau di apa namanya, tentang teorinya fisika gitu. Logika fisika seperti bagaimana cara kita berperilaku terhadap saat kita melaksanakan pengukuran, saat kita melakukan eksperimen, saat kita dan sampai pada penerapan teori fisika di kehidupan sehari-hari, bagaimana konsep listrik itu diterapkan di dalam teknologi dan lain-lain, bahkan sampai ke dunia kesehatan, kedokteran dan lain-lain. Oke. Nah, nomor 1 untuk hakikat fisika itu nomornya itu 1 sampai 3 ya. Untuk nomor 1 itu tentang sikap. Nah, sikap kita dalam apa namanya, sebagai seorang ilmuwan, anggaplah sebagai seorang ilmuwan, sikap kita yang paling baik gitu di dalam melakukan penelitian ya. Apakah harus bekerja keras, teliti dan lain-lain. Nanti ini soalnya itu berupa sikap yang bukan ya, yang bukan merupakan ciri-ciri ya. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri seorang ilmuwan. Nah, ilmuwan ini masih mudah ya. Jangankan seorang ilmuwan, kita pelajar saja sudah bisa tahu ini sikap yang tidak baik dilakukan oleh seorang ilmuwan itu yang apa gitu. Seorang pelajar itu yang apa. Oke, berikutnya itu tentang urutan metode ilmiah. Jadi yang kedua itu urutan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang mana sih urutan yang benar di dalam metode ilmiah? Apakah harus melakukan hipotesis dulu, atau merumuskan masalah, atau eksperimen dulu baru melakukan hipotesis dan lain-lain? Nah, ini yang coba kalian nanti buka buku kalian, urutan yang benar ini di dalam metode ilmiah ini bagaimana gitu deh. Yang ketiga ini hakikat fisika yang terakhir itu nanti ditampilkan 3 buah pernyataan. Jadi ada 3 pernyataan.
Nah, yang menunjukkan apa namanya, yang menunjukkan, yang merupakan bagian dari hakikat fisikanya yang mana gitu. Hakikat fisikanya yang mana? Ya, misalnya produk, sikap, dan proses. Ya. Yang mana sih yang menunjukkan hakikat fisikanya? Nanti kalian pilih jawaban yang benar. Ini masih mudah. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dengan baik gitu. Nah, yang keempat, ya, keempat itu sudah masuk ke dalam besaran dan satuan. Ya, ini 4 nih besaran satuan, besaran dan satuan. Ya, nanti file ini akan saya kirim ke kalian juga. Untuk yang keempat itu tentang sistem internasional. Jadi nanti akan disajikan antara besaran pokok, saya singkat ini besaran pokok, dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu kan ada 7, ada bla 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 gitu kan. Terus besaran turunan ini merupakan turunan dari besaran pokok. Nah, nanti itu kalian memilih, kalau misalnya besaran turunan itu jawabannya apa gitu, yang merupakan A misalnya panjang, volume, dan lain-lain. Benar gak kalau merupakan bagian dari besaran turunan? Atau besaran pokok, besaran turunannya bagaimana, volume, kecepatan, dan lain-lain gitu kan. Nanti disajikan beberapa pilihan yang menunjukkan besaran-besaran, apakah dia termasuk besaran pokok atau besaran turunan nanti sesuai dengan soalnya. Oke, itu nomor 4. Untuk nomor 5 ini. Nomor 5 itu kita menentukan dimensi. Nah, dimensi dari besaran. Ya. Misal nih, saya punya ya kita catat dulu, besaran itu kan ada 7 kan, ada panjang, lalu ada massa, ya kan, ada waktu, ya, terus ada apa namanya, kuat arus, ya kan, kuat arus, lalu ada namanya intensitas, ya kan. Ini panjangnya kilogram, lalu panjang ini meter ya, meter, lalu masanya kilogram, waktu itu sekon, satuannya yang kuat arus ini satuannya ampere, intensitas itu kandela kan gitu. Terus mol kan, molaritas atau jumlah zat gitu kan, jumlah zat ya, itu apa, jumlah zat itu kan mol, ya kan. Nah, di sini kan bisa, ini hanya sebagian ya saya tulis. Di sini kan dari satuan dan besaran yang ada itu kan memiliki dimensinya masing-masing. Nah, panjang itu dimensinya M, ya. Ini M besar ya. Lalu massa itu panjang itu L, kebalik ya. L, terus untuk massa itu M, ya kan. Lalu waktu itu T, ya. Lalu kuat arus itu apa? Silahkan dicari lagi, kandela dan lain-lain. Nanti kalian diminta untuk menentukan dari suatu besaran. Nih contoh besarannya itu misalnya apa ya? Misalnya itu kecepatan deh. Kecepatan itu kan sebenarnya V sama dengan S per T. Nah, TS itu sendiri kan satuannya meter, T itu sekon, ya kan. Terus kalau satuannya seperti ini atau besarannya ini panjang dengan waktu, maka seharusnya momentum atau dimensinya itu seperti ini, M per T gitu kan, M per T. Nah, dalam besaran itu tidak boleh menjadi pecahan seperti ini, harus diubah menjadi nilai notasi ilmiah. Nah, cara penulisannya itu M kali T. Nah, kalau yang pembagi itu naik ke atas itu kan ada perlakuan, kalau dia positif naik jadi negatif, kalau dia negatif naik jadi positif. Nah, karena T ini pangkatnya sebenarnya 1, maka di sini min 1. Nah, inilah besaran yang merupakan bagian dari inilah dimensi dari kecepatan.
ya kan. Nah, kalian itu diminta untuk menentukan dimensinya seperti ini nanti. Ini jawaban yang dicari. Gitu deh. Oke. Itu untuk nomor 5. Untuk nomor 6. Ya, nomor 6 ya. Nomor 6 itu kalian diminta untuk memformulakan dimensi dari suatu besaran. Nih, memformulakan dimensi dari suatu besaran. Misalnya nih, dimensi saya punya dimensi ya tadi ya, M lalu T min 1. Ini kan kecepatan nih. Ini dimensi dari kecepatan. Nah, besarannya kecepatan kan? Ini besaran. Ya, besarannya kecepatan. Dimensinya kita ganti warna dulu. Misalnya ini bagaimana ya? Ini saya ganti B. Ya, ini saya ganti B, ini saya ganti A misalnya. A kan. Ini A, ini B. Nah, misalnya nih, saya pengen ngalikan ada besaran kecepatan ditentukan, ini nilainya enggak tahu. Ya, saya kasih contoh lain lah. Misalnya nih, ada M, lalu ada L pangkat C misalnya, lalu L pangkat B misalnya, ini A, lalu T pangkat C misalnya nih. Ini merupakan besaran dari daya atau besaran momentum deh. Anggaplah suatu besaran itu ya, momentum ya. Momentum. Ya. Momentum, maka kalau kita cari besaran momentum itu kan M L pangkat min 1, T pangkat min 1. Itu besarannya momentum. Artinya A-nya itu sendiri 1, B-nya itu min 1, lalu C-nya itu min 1. Nah, kalau misalnya 5A plus 2B plus C misalnya sama dengan apa gitu jawabannya kan. Karena A itu 1 berarti 5 kali 1 ya 5 plus 2 kali B, B-nya min 1 ya. B-nya min 1 nih ya. B-nya min 1, maka 2 kali B berarti min 2 ya kan, min 2 plus min 1, C-nya kan min 1. Maka kalau dijumlahkan nih hasilnya berapa? 5 kali min 2 kali bukan kali, tambah ya. 5 kurang 2 dikurang 1 berarti kan kurang 3 tuh. Berarti jawabannya itu 2. Gitu aja ngitungnya. Cara menghitungnya. Oke. Ini masih mudah lah gitu, masih mudah. Nah, untuk apakah masih bisa kita turunkan ke sini? Saya tambah halaman baru saja ya. Layout, nggak bisa. Sebentar, saya pengennya nambah halaman baru ini. Sini saja. Isi ya. Ini kita pindah ini. Sampai ke sini ya. Ini kita pindah sini. Oke. Jadi urutan gitu. Terus ini saya layout dulu. Biar nanti bisa nyambung soal. Oke. Untuk nomor untuk nomor dari 6 tadi 6 ya. Ini nomor 7 itu tentang alat ukur. Nah, alat ukur yang nanti kita ukur tuh kemungkinan di dalam soalnya ada 2 ya, jangka sorong, lalu satunya itu mikrometer scope, MS lah saya singkat, mikrometer scope. Silakan nanti kalian pelajari lagi cara menggunakan mikrometer scope dengan jangka sorong. Begitu ya. Untuk nomor 8 itu sama, alat ukur masih sama, dia ini antara 2 nih dihitung.
Kalau nggak nomor 7 itu jangka sorong, atau nomor 8 yang jangka sorong, atau kebalikan untuk mikrometer scope-nya. Nomor 8 sama. Cuman bedanya yang mana diukur, apakah JS atau MS, iya kan? MS. Nah, untuk nomor 9, nah 9 ini ya, 9 itu merupakan pasangan dari besaran. Jadi pasangan besaran. Misal yang cocok nih, misal apa ya? Oke. Misalnya saya punya kaitan, misalnya saya punya rumus F sama dengan M kali A. Nah, akan ada gaya dan ada percepatan, ada massa. Ini nanti pasangannya itu misalnya gaya massa gitu kan. Massa atau gaya percepatan dan lain-lain seperti itu nih. Nanti ada persamaan yang coba kalian bayangkan dari pasangan-pasangan yang muncul. Skalar dan vektor nih ya, pasangan skalar dan vektor. Nah, gaya itu kan vektor. Vektoran. Lalu percepatan itu vektor. Ya, ini vektor. Nah, massa itu skalar. Jadi misalnya jawabannya ada gaya dengan percepatan. Ya ini salah karena ini vektor, ini vektor. Yang diminta itu skalar dan vektor. Ini salah. Misalnya gaya dengan massa misalnya. Nah ini benar nih. Tapi salah juga ini karena ini vektor, ini skalar. Jadi pasangannya vektor skalar, bukan skalar vektor. Nah, nanti coba kalian cari yang merupakan pasangan dari skalar dan vektor. Oke, dalami lagi hal itu. Nomor 10. Nah, nomor 10 itu tentang vektor. Misal saya punya gambar ini ya. Saya punya gambar seperti ini, vektornya salah. Ini terus ini, iya betul lah. Nah, ini A, B, C. Ini vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor ini vektor D ya, vektor D. D itu merupakan nilai dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B, ya, vektor B ditambah vektor C, ya. Ini makanya seperti ini. Ini merupakan resultan. Dia merupakan resultan. Oke, kita istirahat dulu sebentar karena masih azan. Nanti kita sambung. Terima kasih. Assalamualaikum.